Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita karena adanya beberapa pertanyaan dari komen dan juga beberapa pertanyaan dari beberapa orang yang menghubungi WA saya lewat admin. Di antaranya yang pertama dan utama, mereka bertanya tentang ilmu laduni yang ada beberapa saya singgung di dalam video-video saya sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu seperti apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari sisi Allah melalui perantaraan malaikatul muqarrabin. Juga pasti tidak mungkin tidak melalui sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasarnya ilmu laduni itu kita meminta kepada Allah langsung, tetapi di dalam proses belajarnya agar kita dilirik oleh Allah yang pada akhirnya didengar dan insya Allah dikabulkan, diijabah semua keinginannya, bahkan yang tidak kita inginkan pun diberi oleh Allah. Artinya di luar ekspektasi kita atau di luar harapan kita. Itu yang sudah banyak dirasakan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu laduni, termasuk alhamdulillah saya sendiri. Dasarnya adalah surat Al-Kahfi ayat 65 apa 66, insyaallah itu ya. Di situ dijelaskan tentang cerita Nabi Isa, Nabi Musa ya, itu berguru kepada Nabi Harun. Sohor cerita ini di kalangan para ahli tasawuf dan ahli ma'rifat. Di mana intinya, nanti dibaca ya ayatnya sendiri ya. Intinya itu
disitulah diuji kesabaran Nabi Musa ketika dia harus berguru kepada Nabi Khidir. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Khidir yang diberikan langsung ilmu dari sisi Allah itu melakukan sesuatu tentunya atas informasi yang dia dapat terlebih dahulu dari Allah. Sementara Nabi Musa belum memiliki ilmu itu, sehingga setiap perbuatan Nabi Khidir itu diprotes oleh Nabi Musa, sehingga sampai tiba kesempatan yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa sebanyak 3 kali kesempatan, dan Nabi Musa pun berkomitmen kepada Nabi Khidir bahwa apabila 3 kali dia masih melanggar, maka disitulah saat perpisahan antara mereka berdua dikarenakan ketidakmampuan atau dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang ilmu dari sisi Allah yang belum dicapai oleh Nabi Musa. Jadi di situ diuji tingkat kesabaran seseorang, khususnya Nabi Musa. Pada cerita itu di surat Al-Kahfi ayat 65-66. Itu dasarnya orang belajar ilmu laduni. Jadi dari situlah contoh konkret bahwa ada ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tentunya hamba yang dipilih oleh Allah adalah hambanya yang bersungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah. Pemirsa, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu laduni. Tapi itu nanti akan saya bahas di channel berlangganan, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ilmu laduni. Tapi di sini saya ingin memberi pengetahuan dari pengalaman yang saya alami maupun teman-teman seperguruan dengan saya ketika kami belajar ilmu laduni di saat usia kami waktu itu di kisaran umur 17 sampai 25 tahun. Berarti kurang lebih 7 tahun ya. 17 sampai 25 tahun. Ya kurang lebih 7 tahun lah kami bergaul bersama sejak SMA sampai selesai kuliah. Masa 8 tahun itu masa-masa asiknya belajar tentang ilmu laduni yang akhirnya terpakai hingga saat ini. Dasar saya menceritakan ini adalah satu, ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman
untuk yang ingin belajar, yang ingin satu frekuensi. Tujuan dari air ilmu laduni ini kita diberi pengetahuan lebih sedikit, sehingga kita punya kemampuan mengantisipasi dari hal-hal yang di luar dugaan atau unpredictable lah istilahnya, di luar prediksi. Tetapi juga kita harus siap, harus mau menerima hal-hal yang di luar unpredictable tadi, di luar prediksi kita, yang baik maupun yang buruk. Itu konsekuensinya. Dan tidak mudah belajar ilmu laduni. Dibutuhkan niat, kesungguhan, dan ketekunan. Karena tidak gampang cobaannya. Tapi insya Allah ilmu laduni ini didapat sesuai dengan keinginan dari masing-masing orang yang ingin mempelajarinya. Jadi walaupun tata caranya sama, yang dibaca sama, yang dikerjakan sama, yang dirakati sama, tetapi hasilnya berbeda-beda antara satu murid yang mempelajari dengan murid yang lain yang mempelajari juga, walaupun itu bersama-sama, tetapi hasilnya berbeda. Tapi satu kesamaan adalah, satu, pasti rata-rata orang yang belajar ilmu laduni itu lebih sabar. Artinya sabar di sini lebih bisa menerima setiap kejadian, setiap keadaan, baik yang sudah diprediksi maupun yang belum atau yang tidak bisa diprediksi, dibanding orang yang awam sama sekali atau tidak punya ilmu sama sekali. Pemirsa, contoh, langsung aja ya contoh nih. Waktu itu dari salah satu di antara kami, itu ada yang belajar karate, ada yang belajar silat atau pencak silat, ada juga yang belajar ilmu tenaga dalam, kanuragan. Nah, saya mencontohkan dari 3 orang ini saja. Satu dia belajar ilmu karate, yang satunya belajar ilmu silat, yang satunya belajar ilmu kanuragan atau tenaga dalam itu ya, olah jiwa lah ya. Nah, murid-murid ini tadi itu datang dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang, dan juga masing-masing mempunyai tujuan sesuai dengan yang mereka inginkan. Kenapa mereka ingin belajar ilmu laduni? Waktu itu yang termuda usia 14 tahun, sudah balik lah intinya ya. Rata-rata usia 17 sampai 25. Tapi ada juga yang usia 30 sampai 35, bahkan terakhir itu usia 40 sampai 45 tahun. Beda-beda gitu loh. Nah, sampai satu ketika sama guru kami waktu itu, semua angkatan tadi, semua muridnya yang mengikuti pelajaran ilmu laduni ini
yang mulai usia termuda 14 tahun sampai usia tertua waktu itu usia 49 tahun. Itu dikumpulkan jadi satu. Kalau bahasa saya menyebutnya itu malam inaugurasi lah, malam ya pertemuan terakhir antara yang sudah selesai, yang sudah diuji oleh guru bahwa dia sudah punya kemampuan dasar ilmu laduni, kemudian dikembangkan sendiri kelak. Saya menceritakan anak yang usia 14 tahun, 14-15 lah. Dengan usia yang 25 tahun. Yang usia 25 tahun ini dia ikut karate. Yang satunya lagi ya usia di antara itu juga 20-25 ikut pencak silat. Dan yang satunya lagi dia belajar ilmu tenaga dalam pada masa itu. Anak yang umur 14 tahun ini dia tidak ikut ketiganya, cuman dia tahu gitu loh. Dia melihat. Akhirnya guru saya itu bilang, anggap aja namanya si Kadir gitu ya. Kadir katanya. Coba kamu lihat tuh 3 orang tadi yang belajar, yang bisa ilmu karate, ilmu pencak silat, dan ilmu tenaga dalam, orang 3. Tapi guru itu bertanya, selama ini kamu pernah ikut karate enggak? Atau pernah tahu karate enggak? Enggak. Pernah ikut pencak enggak? Pernah tahu pencak enggak? Melihat enggak? Enggak. Pernah belajar kanuragan, ilmu semedi apa segala itu? Enggak katanya. Oke, kalau gitu coba kamu minta katanya. Kan kamu sudah mempelajari nih ilmu laduni katanya. Akhirnya, ya guru katanya. Akhirnya dia mengambil posisi siap, kemudian melakukan sesuatu, dan dia menunjukkan kepada gurunya, pada guru kami waktu itu, ini jurus karate, dia bilang, tak 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 tak. Kemudian dia diam, ini jurus pencak, tak 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 tak. Kemudian ini tenaga dalam katanya. Lalu guru kami bertanya kepada 3 orang tadi, benar karate itu tadi ilmu karate? Benar, itu ilmu dasar katanya. Terus yang pencak juga tanya, itu benar ilmu karate? Jadi, ya benar. Juga yang ilmu karate, ya benar itu katanya. Lah, berarti Kadir ini dengan apa yang dia pelajari, metode ilmu laduninya, persis dia seperti seorang karateka, seorang pesilat, dan seorang kanuragan. Terus guru bilang, Kadir, coba kamu perdalam ketiga ilmu bela diri tadi. Saya kasih waktu, terserah kamu. Kalau kamu sudah siap, coba kamu peragakan di depan kami katanya. Ya siap guru katanya. Nah, itu PR pertama buat si Kadir ya. Kemudian di malam inaugurasi itu juga ada murid beliau juga, usianya kira-kira 42 tahun. Ingat saya, waktu itu 42 tahun. Saya usia waktu itu masih 20 tahun.
Kemudian bapak-bapak yang berusia 42 tahun tadi bilang ke guru, "Pak, saya mau belajar ilmu kanuragan," katanya. "Oh iya, kamu kerjakan aja ini seperti yang udah biasa kamu kerjakan, dan kamu minta kamu ingin belajar ilmu kanuragan. Oke, kamu pelajari, nanti kalau sudah siap, kamu tunjukkan ke saya, nanti akan dilihat kepada ahli kanuragan tadi. Bahkan kamu nanti saya uji sama dia." Tanya, "Iya, siap." 2 ya PR-nya. Anak umur 14 tahun sama bapak-bapak usia 42 tahun waktu itu. Dia pengen belajar ilmu tenaga dalam kanuragan. Satunya, saya ingat ini, perempuan. Dia bilang, "Pak, kalau saya ingin bisa begini, bisa nggak?" "Oh, bisa." Kalau nggak salah dia itu minta saya biar bisa tahulah paling tidak tanda-tanda kalau mau ada sebuah kejadian yang akan menimpa kita, terutama yang tidak baik, sehingga kita bisa menghindar gitu. "Oh iya, bisa," katanya. Jadi 3 ya PR-nya ya. 1, belajar ilmu kanuragan si Kadir. Kemudian Pak 42, anggap aja karena usianya 42 kita panggil Pak 42, dia ingin belajar ilmu kanuragan. Dan satunya Mbak itu kira-kira mbaknya itu usia 33 tahun lah. Ya, 33 tahun. Dia pengen ngerti lah ke depan, prediksi ke depan gitu. Ya, permintaannya nih, itu di malam inaugurasi. "Oke," kata guru, "untuk mempercepat, coba ditambah bacaannya, jumlahnya, sholatnya difokuskan ke permintaannya," katanya. Ya, singkat kata, selesai malam inaugurasi. Saya kasih contoh 3 aja, sebenarnya banyak banget itu. Karena itu dimulai dari jam 9-an malam ya, setelah Ba'da Isya pengajian, di situ jam 9 malam, sampai dengan buyarnya jam 1 malam. Berarti dari anggap aja jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, 4 jam kurang lebih kami saling berbagi info dari masing-masing murid guru kami waktu itu. Sekarang udah almarhum ya. Semua guru saya sekarang sudah almarhum. Makanya akhirnya kok sayang ilmu ini padahal bagus. Ya, beberapa teman nyuruh tapi saya belum ada isyarah lah mau membagi, kecuali yang saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Kecuali orang datang minta, ya saya kasih. Kalau enggak, ya bahasa kasarnya toko belum saya buka gitu aja udah. Kalau sekarang tokonya udah saya buka karena memang udah ada isyarahnya lah. Nah, singkat kata, 2 bulan kemudian kalau nggak salah ya, 2 bulan lah. 2 bulan kita ngadakan pertemuan lagi guru ini. Tentu yang sudah lulus, yang udah ini nggak ikut lagi ya. Ini yang masih 3 orang saja, kita fokus ke 3 orang tadi. Si Kadir yang ingin belajar ilmu karate, silat, sama kanuragan. Kemudian Pak 42 dia pengen belajar ilmu kanuragan atau tenaga dalam gitu ya. Kemudian mbaknya ini, Mbak 33 ya usianya waktu itu. Mbak 33 ini dia pengen bisa
eh, memprediksi ke depan gitu aja. Ilmu nujum lah. Kalau pakai ini ya ilmu falak juga boleh. Nah, pada saat pertemuan itu yang pertama kali ditanya Kadir, gimana Kadir, sudah siap? Ada guru kami, oh ya, coba kamu praktekkan. Dia mempraktekkan jurus-jurus karate. Setelah itu dia mempraktekkan jurus-jurus ilmu pencak. Dan terakhir dia mempraktekkan jurus-jurus ilmu tenaga dalam. Maka guru saya bilang, gimana Teh, karate bener tak itu jurusnya si Kadir? Benar, itu ini katanya. Apa jurus? Disebutkan lah. Persis, bukan persis lagi, sama katanya si karate. Kemudian si pencak juga bilang, sama itu jurus ini. Persis sama, persis. Bahkan dia lebih halus, lebih bagus katanya. Gerakannya lebih lincah. Terus, ya 2 itu dulu. Terus ditanya, Kadir kamu gimana belajarnya? Saya belajarnya begini. Oh iya. Ada gurunya? Ada. Siapa? Waktu itu Kadir dengan jawab meyakinkan, yang mengajarkan saya Allah langsung katanya. Dan tidak mungkinlah Allah mengajarkan ilmu-ilmu sepele ini, kata guru saya. Ya lewat perantaraan, itu pasti malaikatul muqarrabin, dia bilang. Dan itu juga atas izin Nabi Muhammad, dia bilang. Oh no, dengan yakin, dengan pede dia mainkan jurus-jurusnya. Nah, terus ditanya, kamu ketika berguru itu belajar itu maksudnya itu dengan siapa? Sendiri? Di mana? Di kamar? Di mana? Di halaman katanya. Gimana cara belajarnya? Ya saya mengikutin aja seperti apa yang saya lihat, saya dengar di pikiran saya atau di diri saya atau pembisik saya atau CCTV saya atau TV saya. Nah, itu salah satu bukti ilmu laduni. Artinya kalau kita berguru atau kita mengikuti yang konvensional atau normal, karate itu kan dari sabuk putih sampai sabuk hijau aja, itu butuh waktu berapa lama atau berapa kali pertemuan gitu loh. Dan harus ketemu fisik, ada yang mempelajari guru karatenya. Ini Kadir nggak ada, tapi dia bisa. Ya, itu contoh ilmu laduni, artinya langsung dari sisi Allah lewat perantaraan para pembantunya. Ya, pembantunya siapa lagi kalau bukan malaikat, dan itu pun atas izin restu dari Rasulullah. Tidak terlihat tapi kelihatan, tidak ada orangnya, tidak ada wujudnya, tapi terdengar suaranya dan terlihat. Seperti CCTV aja, seperti kita nonton kayak gini di channel. Kita lihat ada HP, ada gambarnya, ada suaranya. Ya seperti itu persis. Nah, oke ya, itu yang karate dan pencak. Kemudian pas yang tenaga dalam, kebetulan si tenaga dalam ini, ayo coba kamu Kadir sama, waktu itu kalau nggak salah namanya Charles tuh, sama Om Charles katanya, yang ahli tenaga dalam itu kan. Waktu dia ikut salah satu perguruan lah tentang tenaga dalam. Akhirnya dia adu tenaga dalam. Ya duduk berdua kayak gini, kayak kita berhadapan-hadapan, kayak film-film karate itu. Wah, kayak di film-film, wow, gerakannya apanya segala. Sampai satu ketika Charles itu terpental. Charles ini ahli tenaga dalam zaman saya itu. Itu terpental oleh si Kadir. Guru saya ketawa, katanya. Nah, Charles, memang kamu ikut laduni, kamu pengen apa? Oh, saya ikut laduni kepengen gini, katanya. Oh iya, memang dia tidak ingin ilmu tenaga dalam karena sudah punya ilmu tenaga dalam, ya kan. Akhirnya si Kadir malah bisa memukul telak
tenaga dalam. Kata Charles waktu itu ngomong, gila, tenaga kamu luar biasa katanya. Ya gurunya bilang, itulah si Kadir ini sungguh-sungguh dia untuk belajar ilmu kanuragan. Salah satu motivasinya dia ikut ilmu laduni ini karena memang dia ingin jadi jagoan, kasarnya gitu aja ya, gampangnya pengen jadi punya ilmu bela diri tapi tidak berguru gitu loh. Dan itu kita buktikan semua di murid-muridnya guru kami waktu itu. Itu contoh ilmu laduni, karena yang minta anak usia 14 tahun, 15 tahun ya dia sesuai dengan pikirannya, dia ingin jadi Bruce Lee barangkali gitu ya, zaman itu ya, sama sekarang juga Bruce Lee ya, ini dia jadi Bruce Lee beneran. Bisa jurus-jurus tanpa seorang guru pun, kecuali guru kami yang mengajarkan bagaimana metode belajar ilmu laduni, pelajari ilmu laduni. Walaupun sekian banyak muridnya, tidak ada yang sama, punya kemampuan masing-masing sesuai dengan tujuannya. Dia ingin mendapatkan ilmu laduni itu untuk apa. Nah ya, satu tentang ilmu bela diri dan ilmu kanuragan, itu anak umur 14 tahun aja bisa. Padahal yang senior-seniornya umur 20, Charles itu umur, kalau tidak salah waktu itu dia udah mendekati 30, udah om-om. Nah sekarang itu Bapak 32 ya tadi ya Bapak 32 itu yang ingin belajar ilmu kanuragan. Nah, dia dihadapkan dengan Charles nih. Wah, Pak 32 ini dengan Charles adu-aduan. Tapi Pak 32 ini terpental. Lagi berhadap-hadapan gitu, tiba-tiba dia terpental ke belakang, kayak didorong orang 10, terlempar kira-kira 7 meter. Terpental ke belakang gitu. Begitu terpental, ditanya, kok kamu sampai terpental 7 meteran itu, gimana ceritanya? Kata guru sambil ketawa-ketawa. Pak 33 bilang, saya seperti didorong oleh tenaga yang luar biasa sehingga saya terpental karena saya tidak kuat menahan. Wah, Charlesnya ketawa-ketawa karena kan Charles itu pukulan jarak jauh, kata Charles ya. Memang waktu itu dia berhadapan-hadapan kurang lebih jarak ya mungkin sekitar 5 meter 6 meter lah ya. Pokoknya tidak kurang dari 5 meter terdekatnya, terjauhnya mungkin 7 meter. Wah, dorong-dorongan itu kayak orang tarik tambang itu, maju mundur sampai akhirnya Pak 33 itu terpental. Dan itu disaksikan banyak orang. Tidak cuman saya ini cerita ngarang-ngarang, disaksikan banyak orang. Mudah-mudahan juga ini pada nonton channel saya pada saat ini, karena saya informasikan juga kalau ini saya sekarang udah buka toko, karena udah ada isyarah untuk buka toko. Dari dulu disuruh tapi saya tidak mau. Itu ya pemirsa. Akhirnya Pak 3 ini mengakuin, dan dia karena dia ingin tahu dan ingin bisa, akhirnya dia belajar. Dia belajar pada malam itu. Intinya begini, ya sudah Pak 33 sekarang lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi dalam belajar ilmu laduni, tingkatkan ininya, nanti ketemu lagi 2 bulan lagi. Biasanya kita pertemuannya tuh rutin. Ada yang datang setiap hari, ada yang sehari 2-3 kali, ada yang tinggal di pondok, ada yang ikut bareng guru di pondok, ada yang datang, macam-macam lah. Karena tujuannya belajar ilmu laduni kan macam-macam juga maksud dan tujuannya. Nah, kemudian Mbak 33 ya, Mbak 33 ya, Mbak 33 tadi Pak 32, Mbak 33. Paknya itu 40-an, paknya itu, sorry lupa saya. Paknya itu 40 ya, usia 40-an paknya itu. Nah, mbaknya 33.
Yang tadi terjerembab ke belakang itu usia 40-an itu. Kalau Charles usia ya 30-an lah kurang lebih, nggak nyampe, masih mungkin 28, 29 waktu itu ya. Nah, kemudian si Mbak ini, Mbak 33, sudah guru. Coba sekarang kamu terserah deh, kamu mau lihat apa, kata gurunya. Coba dibuktikan kalau kamu udah bisa dalam 2 bulan kemarin kamu udah melakukan seperti yang saya ajarkan, coba dibuktikan. Sudah, apa yang kamu lihat lah, katanya. Apa yang kamu lihat, tunjukkan ke saya, katanya. Dia bilang gini, maaf guru, katanya. Ya, kenapa? Itu yang saya lihat, dia bilang, di dompet guru itu uangnya ada 3 lembar uang 10 ribuan, 2 lembar uang 50 ribuan, kemudian saya tidak kelihatan uang yang lainnya, tapi saya lihat cuman itu aja, 3 lembar uang 10 ribuan, 2 lembar uang 50 ribuan. Gurunya senyum-senyum. Saya tidak tahu dompet saya. Dia kasihkan, nih coba dilihat dompetnya, katanya. Persis seperti yang dia lihat. 10 ribuannya 3 lembar, 50 ribuannya 2 lembar. Semua yang datang itu langsung tepuk tangan. Wah, hebat Mbak 33, rek, bisa tembus pandang, katanya. Terus ada yang tanya, Mbak, itu kelihatan enggak yang lainnya? Saya enggak, katanya. Saya cuma ngelihat pada saat terlintas itu, saya terlihat dompetnya guru ada uangnya segitu, 2 lembar 50 ribuan. Enggak yang lainnya, enggak, saya cuma terlintas itu aja, katanya. Terlintas dalam pikir, katanya. Artinya kalau bahasa saya itu ya seperti kayak lihat TV lah. Wah, langsung dikeplok. Wah, hebat, benar. Gurunya senyum-senyum. Sekarang kamu percaya ilmu laduni itu? Percaya guru, katanya. Percaya saya. Coba yang lain, katanya. Dia ini karena kan masih belajar ya waktu itu ya. Akhirnya dia bilang gini, guru, saya melihat, dia bilang, teman saya yang di sana, dia bilang, sekarang ini pakai baju merah. Yakin? Bisa ditelepon nggak temennya? Bisa, katanya. Akhirnya ditelepon temennya. Halo? Ya, itu dia ngobrol-ngobrol, terus ditanya, kamu sekarang pakai baju merah ya? Kok tahu, katanya. Enggak, aku nih tanya beneran. Kamu nih sekarang pakai baju merah beneran apa kamu bohong-bohongan biar aku senang? Enggak, bener, saya pakai baju merah yang biasa kamu lihat, warna ini. Dan itu kita dengar semua. Kebetulan kawannya. Jadi ya sudah, setelah ditepung ternyata benar. Terus ditanya, kok kamu bisa nebak dia tuh pakai baju merah, bagaimana? Ya saya terlintas ya, seperti saya lihat CCTV, saya lihat TV, ya dia pakai baju merah. Oke, itu kan temenmu, kata guru. Coba ini, katanya. Coba lihat apa yang ada di pikiran saya, katanya. Begitu kan. Karena dia lagi nih, wah nggak bisa, katanya. Jangan bilang nggak bisa, coba dicoba. Dilihat, katanya. Saya lagi mikir apa. Wah, kami mendengar, karena agak lama itu waktu itu dia ini. Akhirnya dia sebut, udah sampaikan aja apa yang kamu lihat. Maaf guru, katanya, yang saya lihat sampean sedang berpikir bagaimana setelah acara ini selesai nanti si A, si B, si C, si D itu pulangnya jadi satu mobil karena mau bercerita atau menceritakan hal yang khusus. Gurunya langsung jabat tangan. Hebat kamu udah sampai tahap ini, karena persis. Karena memang saya maunya nanti pulang si A, si B, si C itu satu mobil. Sehingga kita bisa ngobrol lebih dalam, katanya.
Itu disaksikan semua. Dan si Mbak tiga-tiga benar. Ya bener lah kalau kita mendengarkan semuanya. Nah, itu contoh. 3 ilmu laduni yang diminta oleh masing-masing yang ingin belajar ilmu laduni tadi. Jadi, apa sih ilmu laduni itu? Jadi ilmu laduni itu ilmu yang kita pelajari sesuai dengan keinginan kita, tetapi cara metode mempelajari ilmu laduni itu sudah ada ketentuan masing-masing guru. Guru si A metodenya begini, guru si B metodenya begini, C begini. Jadi tidak sama masing-masing guru itu. Tapi inti dari semua itu adalah dengan ilmu laduni kita ingin proses belajarnya itu menjadi lebih singkat, lebih mudah karena langsung dari Allah. Kalau kita secara manual kan mempelajari sesuatu tuh butuh waktu lama. Contoh misalnya kita belajar matematika 1 sampai matematika 5 itu kan butuh 5 semester. 1 semester itu minimal 16 kali pertemuan sampai 18 kali pertemuan. 1 semester 6 bulan. Itu baru matematika sampai matematika 5. Lah bagaimana matematika 8? Begitu juga misalnya Mektek 1 sampai Mektek 8. Kan butuh 8 semester, 4 tahun belajar Mektek. Dan 1 periode 6 bulan itu butuh 16 sampai 18 kali pertemuan. Nah, dengan belajar ilmu laduni, waktu sekian lama tadi itu bisa sekejap mata. Karena apa? Itulah kelebihannya ilmu laduni. Dan silakan ditanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu laduni. Jangan ilmu laduni belajar sendiri, nggak ada gurunya. Ya boleh saja, bisa saja. Kebetulan saya juga ketemu orang-orang yang belajar ilmu laduni dia secara otodidak sendiri. Tapi dia tidak bisa membuat metode belajar dasarnya apa, ininya apa ya, istilahnya kalau saya bilang gelatul-gelatul paham ya, tabrak sana tabrak sini pokoknya sampai ujungnya gitu aja wis. Ya boleh juga, silahkan ya. Tapi di mana-mana dengan adanya guru itu insya Allah lebih terarah, lebih fokus, lebih cepat. Masing-masing guru punya metode dan cara sesuai bagaimana dia dulu belajarnya. Tapi intinya ilmu laduni itu berbeda satu dengan yang lain. Sesuai dengan dasar awal dia maunya ilmu laduni itu buat apa. Tuh pengetahuan dasar tentang ilmu laduni. 3 ya tadi contoh buktinya. 1 tentang ilmu bela diri, kanuragan, tenaga dalam, dan ilmu falak nujum ke depan. Secara langsung kurang lebih itu mereka itu 2 bulan pertemuan, 1 pertemuan yang datang ini. Tapi mereka komunikasinya intens gitu ya. Karena itu dikerjakan sendiri-sendiri, satu dengan lain tidak sama karena datangnya itu beda-beda antara si A, si B, si C itu beda-beda. Guru menyampaikannya tidak sama. Misalnya saya harus baca ini sekian kali, saya melakukan ini begini, tidak sama, belum tentu sama dengan yang lain-lain itu. Itu cerita pengalaman nyata ketika kami masih belajar tentang itu sekian puluh tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya berkomunikasi dengan teman-teman ya masih
masih dia sesuai dengan itunya, tapi ya tidak diobral. Artinya ilmu-ilmu seperti itu tidak diobral. Nah, gitu loh ya. Cuman alhamdulillahnya masing-masing yang ini itu tidak mengkomersialisasikan ilmunya, kecuali dalam tanda kutip gitu ya, yang memang ingin belajar. Di mana-mana kalau mau belajar itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Belajar itu pertama harus ada guru, karena ada yang mau belajar, berarti kan yang mau belajar namanya murid. Karena bagaimanapun yang mau belajar namanya murid. Murid itu pelajar, ya kan? Berarti kalau mau belajar harus ada yang mengajari. Yang mengajari itu namanya guru. Karena apa? Ada komunikasi langsung, ada tatapan langsung, kehadiran langsung antara guru dengan murid. Antara murid dengan guru terjadi komunikasi langsung. Kalau dulu harus bertatapan langsung karena belum ada video call kayak gini, mahal. Masih mahal dulu. Istilahnya harus teleconference waktu itu. Kalau sekarang kan ya tinggal video call kayak gini, mau di ujung dunia mana aja kita bisa ketemu di jam yang sama, detik yang sama, waktu yang sama. Sehingga masalah waktu itu sudah tidak ada batasnya lagi. Karena ketika kita Zoom meeting atau video call seperti ini, di saat yang sama, di waktu yang sama, di jam yang sama kita bisa bertatapan langsung, gerak apapun terlihat, ya kan, dengan video call ini. Jadi masalah waktu sudah tidak ada masalah. Sekarang yang kedua, tempat. Walaupun yang satu di tempat yang berbeda, tapi kan bisa kelihatan, oh itu tempatnya di anu, saling bisa melihat. Artinya tempat pun jadi semu. Memang kita tidak hadir di sana, tapi kita bisa melihat keadaan di sana. Contohnya kalau kita siaran langsung itu, kita tidak hadir ke GBK, tapi kita bisa melihat suasana GBK mewakili, walaupun tidak segemuruh kalau kita mendengarkan di GBK. Walaupun kita pakai speaker besar, kalau kita mendengarkannya, tetap tidak akan dapat 100% feel GBK. Tapi kita bisa merasakan keseruannya kalau nonton di GBK, ya kan? Bagaimana teriakannya. Tapi kan bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah ketika kita GBK nonton bola, yang kita tunggu kan skor menang kalahnya di jam yang sama. Ya. Nah, batasan-batasan ini sekarang sudah semakin kecil, semakin tipis. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama waktu itu, faktor usia juga bukan penghalang. Ketika kita mau belajar, sedang belajar, namanya murid. Walaupun yang mengajarkan lebih muda, tetap dipanggil guru. Karena di sini yang belajar tetap namanya murid, yang memberikan pelajaran namanya guru. Jadi guru dan murid ada dalam satu dimensi ruang waktu yang sama. Dan terjadi komunikasi langsung. Jadi 3 unsur itu terpenuhi di zaman sekarang, tanpa harus datang ke tempat gurunya, tapi cukup dengan video call, kedengaran suaranya, terlihat mukanya, walaupun 3 dimensi, 4 dimensi juga kan tuh, terlihat tuh. Ya. Kemudian di mana mewakili, feel. Tapi intinya ilmu laduni bukan itu. Zahir bisa dilihat, suara bisa didengar, perbuatan bisa ditiru. Pada saat itu juga itu terpenuhi sudah unsur antara guru dan murid dengan video call ini. Nah, jadi dimensi jarak sudah terpenuhi dengan biaya murah. Tapi ada persyaratan-persyaratan juga yang harus dipenuhi. Karena guru kami mengajarkan begitu ya,
ya ikut saja, walaupun sudah saya modifikasi biar lebih ringkas dan simpel. Kalau sekarang sederhananya, kalau ingin belajar ya berlangganan lah. Dari berlangganan itu saya bikin 3 tingkatan tuh. Ada berlangganan level 1, berlangganan level 2, berlangganan level 3, dan terakhir berlangganan level 4. Nah, berapa lama berlangganannya? Ya sampai terpenuhi standar menurut saya. Oh, udah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya sudah, kamu mau sampai mana belajarmu? Udah cukup ya, artinya ketika kamu sudah merasa cukup atau isyarahnya itu sudah si A sudah sesuai dengan harapan dan keinginan, ya sudah selesai. Berhenti berlangganan. Tidak harus berlangganan selamanya, tidak. Sesuai dengan periode kamu, pemirsa yang mau belajar. Tetapi intinya kita di situ bisa komunikasi langsung dengan video call. Karena one and one, satu persatu kita tidak bisa, karena walaupun orang 10, orang 15 misalnya gitu ya, 15-nya beda, nggak ada yang sama, karena masing-masing tujuannya, belajarnya, niatnya beda. Tapi caranya masuk pintu yang sama, tapi nanti keluarnya di pintu yang berbeda sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu pengenalan dasar ilmu laduni yang pernah saya pelajari, saya dapat. Ya alhamdulillah sampai sekarang bagian dari proses kehidupan itu saya menggunakan itu, baik secara langsung mau tidak langsung, baik secara tidak sengaja maupun sengaja, sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan ini, apakah ilmu laduni itu bisa membuat kaya? Bisa. Tapi juga bisa miskin? Bisa. Jadi itu relatif. Kaya miskin itu relatif. Susah senang itu relatif. Bahagia sengsara itu relatif. Karena yang tahu persis ya orang yang mempelajari itu, pemirsa yang akan mempelajari itu. Itu pemirsa channel Temukan Ridho Allah @hirasbis. Pengenalan dasar tentang apa sih itu ilmu laduni. Dasarnya surat Al-Kahfi ayat 65-66, di mana Nabi Musa belajar tentang ilmu laduni kepada Nabi Khidir. Kalau di situ digambarkan tentang ketidaksabaran Nabi Musa dan kedalaman ilmunya Nabi Khidir. Gitu pemirsa, pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Ini hanya bincang-bincang cerita, bisa dianggap ada yang bagi yang mempercayai atau tiada, atau muskil bagi orang yang tidak mempercayai. Kembali lagi, dasarnya ilmu Allah sangat luas. Itu Allah dauh, yang artinya kalau seandainya 7 lautan, kalau seandainya lautan menjadi tinta dan masih ditambah 7 lautan lagi jadi tinta, maka kebesaran Allah tidak akan selesai kamu tuliskan. Itu kita ditantang oleh Allah untuk membuktikan dengan berpikir. Zikran kasiran, berpikir yang banyak, yang panjang artinya, seluas-luasnya artinya ya. Tuh kalau nanti mau pembahasan lebih dalam dan tajam ya one and one, berlangganan. Kalau ini saya hanya sekedar pengetahuan dasar, karena tidak semuanya orang mau. Tetapi kalau Anda pemirsa menonton channel ini sampai habis, berarti paling tidak ingin tahu satu,
Kedua, nanti ingin belajar, ingin bisa, ingin tahu, ingin belajar, ingin bisa. Buktikan bahwa itu benar, bukan katanya. Saya ngomong bukan katanya, karena saya sudah melihat, mendengar, menyampaikan saat ini, karena saya sudah membuktikan bahwa ilmu laduni ada manfaat dan besar banget manfaatnya. Karena saya waktu itu hal-hal yang misalnya harus saya pelajari sekian tahun, ngikutin kursus sekian tahun, itu saya hanya belajar dengan tekun, dengan perhitungan yang lebih singkat secara waktu itu terjadi. Dan saya buktikan, karena saya sudah buktikan hari ini setelah isyarahnya ada, ya saya buka toko. Bagi yang mau berlangganan, mau tahu lebih dalam, silakan berlangganan di channel saya. Saya akan berbagi. Tentu ada syarat dan ketentuan. Syaratnya berlangganan dulu, nanti baru kita. Nih. Demikian pemirsa. Tapi ini karena kurang 5 menit, saya buka kesempatan bertanya lewat HP ya, yang kalau yang sudah tahu nomor saya langsung. Bentar, saya lihat dulu HP-nya. Lumayan. Yang pertama dia bilang tanya berapa biayanya. Ya nanti kan buka aja gabung, mau jadi pelanggan tuh gabung, nanti ada biayanya di situ. Yang dasar yang pertama level 1 berapa, ada di situ angkanya. Level 2 juga ada, level berikutnya juga ada. Sesuai lah. Artinya butuhnya apa? Ya, butuhnya apa ya itu saja, jangan yang enggak. Kalau tertara mau, sekarang mau beli baju dulu, besok mau beli celananya, ya udah pelan-pelan, baju dulu, nanti celana. Wah, pengen jaket, ya pakai jaket. Wah, pengen kendaraannya, ya beli kendaraan. Ya seperti itulah ya. Ada tingkatannya. Nih, Gus nih pertanyaannya. Berapa lama waktu untuk belajar ilmu laduni? Nanti berapa lamanya setelah saya tatap muka, komunikasi, nanti baru saya dapat isyarah. Karena satu dengan yang lain itu tidak sama, beda-beda. Ya, jadi saya tidak bisa mengatakan kalau belum, anggapnya kalau belum daftar terregistrasi, ini sedang belajar, ini murid, saya tidak bisa memprediksi. Ya. Juga tidak di channel ini, di channel level 1 saya nanti ada sendiri videonya. Karena hal-hal yang khusus ya khusus, tidak umum gitu aja. Wah ini dia bilang kalau untuk nyari uang atau cuan bisa enggak? Bisa. Saya jawab bisa. Ya kan karena saya sudah buka toko, berarti kan saya sudah membuktikan bagaimana caranya. Bisa. Insya Allah bisa saya. Tapi ini di level, mulai belajarnya setelah level 3 ini. Nanti betul-betul belajarnya di level 4. Bisa. Tapi jangan terkecoh oleh mata, jangan terbuai oleh pendengaran telinga. Benar-benar didengar dengan hati, dengan nurani, dengan jiwa, ya.
dasarnya sama seperti dulu guru saya bilang, alimul ghaibi wasadah. Ilmu itu sangat halus. Yang punya ilmu itu Allah. Semua ilmu dari Allah. Ilmiun wa amaliyun. Amalnya itu dari ilmu, ilmu itu harus diamalkan. Iya al-uhya. Ilmu yang amat tinggi sekali. Ya, jadi ilmu itu harus diamalkan, amal itu harus ada ilmunya. Kalau cuma diamalkan aja nggak ada ilmunya, habis. Kalau berilmu saja tidak diamalkan, seperti pohon pinus yang tidak berbuah, tidak bisa dimakan, tapi tetap ada buah. Dia hanya memperbanyak keturunan, tapi tidak ada manfaat buat manusia. Secara buah tidak ada buahnya. Tapi bukan berarti dia tidak bermanfaat. Lah contohnya kayu pinus buat bubur kertas. Tapi kan harus ada teknologi dulu. Tidak bisa langsung ditulis. Ya. Kemudian ini lagi tanya, bisa dimanapun pemirsa berada dan mau belajar, selama ada sinyal, bisa video call langsung, membaca, mendengar, melihat video saya, nanti kumpulan-kumpulan video, insya Allah bisa, dan saya bisa pantau. Yang penting saya sudah komunikasi, berbicara langsung, bertatapan langsung, walaupun lewat video call, insya Allah bisa. Silakan, bisa dibuktikan nanti. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini, jawabannya ini tidak untuk umum ya, tidak untuk umum nih pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan pribadi. Jadi saya tidak menjawab di depan umum. Bukan tidak mau dan tidak mampu, bukan. Kita kan juga ada etika dan tata tertibnya lah. Bisa. Nanti panjenengan tanya apa, ya nanti kita lihat, kita buktikan, gitu aja bis. Intinya ilmu laduni semuanya bisa. Belajar siapa saja, yang penting udah balik, bisa. Mau umur berapa aja bisa, yang penting udah balik aja. Dan mau belajar tentunya ya sungguh-sungguh, serius, diikutin, diamalkan tata caranya, insya Allah bisa. Terakhir nih saya baca, semua manusia itu punya permasalahan, dari yang ringan sampai yang paling berat. Tapi intinya dengan nanti belajar ilmu laduni, kita tahu hubungan sebab mengakibatkan apa, akibat itu sebabnya apa. Kalau pakai kitabnya nih, kitab Riyadhus Shalihin, ya bisa. Gak ada yang gak bisa di muka bumi ini, selama masih terdengar, terlihat, bisa dipelajari. Ya, itu satu. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin. Selama di dunia, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya. Yang ketiga, selama masih di dunia, tidak ada yang tidak pasti. Semua pasti. Tuh. Jadi dengan ilmu laduni, selama masih ada langit, masih nginjak bumi, tidak ada sesuatu yang tidak pasti, semua pasti. Tidak ada sesuatu yang mustahil, semua bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak pasti, tidak bisa. Jadi semua bisa, semua mungkin, semua pasti. Itu kalau kita sudah mempelajari ilmu laduni. Demikian
pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Pada bincang-bincang santai kali ini saya bercerita fakta dan realita tentang apa itu ilmu laduni. Untuk yang ingin belajar lebih dalam, silahkan berlangganan channel saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, hanya kebodohan hamba, kebodohan saya dalam menyampaikan, dalam keinginan untuk berbagi dan menyebarkan tentang kebesaran Allah dengan metode cara yang amat sangat banyak. Tapi paling tidak dari semua metode dan cara yang amat sangat banyak, kita punya satu cara, satu metode yang kita yakini, kita buktikan, kita bisa terbukti. Itulah jalan kita besok untuk pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Ijrail wa sayyidina Munkar wa Nakir wa sayyidina Raqib wa Atid wa sayyidina Malik wa sayyidina Ridwan birahmatillahi ala hajati wa hajatina wa hajatikum Muhammad aswal muqarrabin wa alal malaikatul muqarrabin wasilata wal fadilah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah wa birida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.